Tema waktu ini tema yang sejak zaman dulu jadi bahasan. Filosof-filosof awal, bahkan sejak Demokritos juga sudah membahas waktu. Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Newton, ada Einstein, ada Stephen Hawking. Dari tradisi abad tengah ada Agustinus, ada Ibn Rus, bahkan Ghazali dengan cara membahas masing-masing ngomong tentang waktu. Cuma masalahnya ngomong tentang waktu itu seperti kalimatnya Agustinus itu. Jadi katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu ketika tidak ada orang tanya. Tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolak-tolak. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja, ya semacam itulah Pak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, udah ngomong waktu selalu begitu. Atau waktu makan, waktu tidur, waktu pacaran, waktu apel, itu bayanganmu hanya itu tentang waktu. Tapi begitu kamu ditanya waktu itu apa, Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang, tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya, atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda. Sama kayak waktu ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, guru, bagaimanakah perihal waktu? Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran. Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Satu kalimat ini kan panjang. Oh, waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan? Susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan? Dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Kok ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini ndak usah jalan, ndak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu ndak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta, ndak bisa. Cinta yang beneran ya. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim, maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi, termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Ada
sosiolog, ahli sejarah Islam, Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menina-bobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Dan dua orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini, perputaran alam semesta, itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok, itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru. Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibnu Rus di Tahafud dan Tahafud tentang kebaruan alam. Ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik.
sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan, ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. Sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru, pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik, karena dia jalan terus, tidak bisa kembali. Oke, ini gagasannya Newton, dasarnya, yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut, dia berjalan secara linier dan terbatas. Pandangan kedua kebalikannya. Waktu itu sirkuler, berputar. Jadi tidak jalan habis, tapi apa balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang. Waktu itu melingkar, dia ada pola-polanya. Waktu itu bukan sumber daya yang terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males kok terus gagal, jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu malas, ya muter lagi, kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa, ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda, dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Jadi itu di Jawa. Makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu. Kalau pas di bawah, kamu juga tidak akan merasa kesakitan. Kalau pas di atas, kamu tidak akan lupa diri. Yang benar yang mana, Pak? Linier apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh, ingin efektif, Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linier. Nah, harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linier tadi. Karena kalau tidak begitu, mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek, harusnya bangkit. Alah biasa, Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang-berjuang kamu nanti. Cuma jangan kemerungsung, maju terus. Tidak apa-apa.
sekali-sekali gagal ya ndak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja, selalu ada kesempatan. Kan ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, itu teori waktu linier. Ya. Iya, lo kalau waktu sirkuler ya enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Loh. Iya kan? Loh, itu kan muter lagi. Ya, nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Loh ya ada muter lagi. Loh, itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet ya nasibmu. Nggak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan nggak datang 2 kali loh Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain pasti ada. Satu menolak nggak apa-apa, masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya.